Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe masuk surga, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Di markas tersembunyinya, Amado berdiri di depan altar pusat yang dikelilingi oleh berbagai perangkat teknologi canggih dan simbol-simbol kuno. Suasana di ruangan itu begitu sunyi dan mencekam, hanya terdengar dengungan halus dari mesin-mesin yang siap memulai proses kebangkitan. Dengan tatapan dingin dan penuh ambisi, Amado menatap alat-alat yang akan menghidupkan kembali Shibai Otsutsuki, dewa Otsutsuki yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Akhirnya, ucap Amado dengan nada rendah namun penuh keyakinan, semuanya akan dimulai dari sini. Segala ilmu pengetahuan dan semua sel Otsutsuki yang telah aku kumpulkan, akan menjadi kekuatan yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Amado tidak hanya sekedar melakukan eksperimen ilmiah, dia sedang memainkan peran sebagai arsitek kebangkitan kekuatan yang bisa mengubah tatanan dunia. Bahan-bahan yang dia peroleh dari tubuh Otsutsuki, penelitian bertahun-tahun, dan eksperimen genetika yang tak terbayangkan oleh manusia biasa, kini semuanya terpusat di satu momen ini. Saat tangannya menyentuh panel utama, ruangan yang sebelumnya hanya bergetar ringan, tiba-tiba dipenuhi dengan suara gemuruh. Cahaya redup dari monitor berubah menjadi pancaran yang intens, menerangi setiap sudut ruangan, seolah-olah ruang itu sendiri akan terkoyak oleh kekuatan yang sedang dilepaskan. Tiba-tiba, altar yang berada di tengah ruangan mulai memancarkan cahaya aneh yang berputar-putar. Di tengah pusaran cahaya itu, tubuh Shibai Otsutsuki perlahan-lahan mulai terbentuk. Awalnya hanya berupa siluet kabur, tapi semakin lama semakin nyata, otot, jaringan, dan kulitnya perlahan terbentuk. Proses ini bukan sekadar kebangkitan, tetapi penggabungan antara teknologi canggih dan kekuatan kuno dari Otsutsuki. Kesadarannya mulai kembali, gumam Amado, setengah berbisik. Dia bisa merasakan kehadiran Shibai, yang sebelumnya hanya entitas mitos, kini sedang ditarik kembali ke dunia manusia. Namun, suasana ruangan berubah semakin menakutkan. Cahaya yang dipancarkan dari tubuh Shibai terasa semakin mengintimidasi. Setiap detik yang berlalu, aura menakutkan memenuhi ruangan, seolah-olah seluruh markas itu bisa runtuh kapan saja. Amado, meski sangat yakin dengan perhitungannya, merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada energi gelap yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya, tetapi dia menolak untuk berhenti. Ini adalah satu-satunya jalan, katanya pada dirinya sendiri, jika aku berhasil mengendalikan Shibai, tidak ada yang bisa menghentikanku. Amado menambahkan komponen terakhir ke dalam proses, menghubungkan sirkuit yang membawa sel-sel Otsutsuki ke inti tubuh Shibai. Ketika komponen terakhir itu terpasang, tubuh Shibai mulai bergerak. Kelopak matanya berkedut, tanda bahwa kesadarannya sedang ditarik kembali. Tiba-tiba, ruangan dipenuhi oleh suara gemuruh yang semakin keras, dan layar-layar monitor yang menampilkan data genetika mulai bergetar keras, beberapa bahkan retak. Mesin-mesin mulai mengalami overload, dan energi dari tubuh Shibai tampak melampaui batas yang Amado bayangkan. Namun, Amado tetap berdiri teguh di hadapan altar, meskipun hatinya mulai diliputi keraguan kecil. Apa aku sudah menghitung semuanya dengan benar, pikirnya. Cahaya semakin terang, hampir membutakan, dan aura Shibai terasa semakin menakutkan. Tiba-tiba, tubuh Shibai yang tadinya hanya tampak seperti sosok mati, mulai bergerak dengan lebih nyata. Tangannya perlahan terangkat, matanya sedikit terbuka, dan dari mulutnya terdengar desahan nafas pertama setelah kebangkitan. Amado menatapnya dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Ini dia, pikirnya, kekuatan dewa yang tak tertandingi. Namun, seiring dengan kebangkitan Shibai, ada sesuatu yang terasa salah. Energi di ruangan itu menjadi semakin tak terkendali. Dinding-dinding mulai retak, mesin-mesin mulai mati satu persatu, dan aura gelap yang memenuhi ruangan semakin mencekam. Amado mulai menyadari bahwa kekuatan Shibai mungkin jauh di luar kendalinya. Meski begitu, ia tidak mundur. Aku akan menjadi penguasa dunia baru ini, bisiknya sambil menatap tubuh Shibai yang kini telah kembali hidup, penuh dengan kekuatan yang tak terbendung. Saat proses akhirnya selesai, tubuh Shibai sepenuhnya terbentuk, berdiri tegak di hadapan Amado dengan sosok yang luar biasa dan aura yang tidak manusiawi. Cahaya dari monitor dan alat-alat di sekitar mereka meredup, seolah-olah tak ada teknologi manusia yang bisa menangkap keberadaan sejati Shibai.
Dengan satu gerakan tangan sederhana, Shibai menghentikan semua energi yang berputar-putar di ruangan itu, membuat udara yang tadinya penuh dengan getaran intens tiba-tiba menjadi hening. Bahkan waktu sendiri tampak tunduk di hadapannya. Amado berdiri mematung, menatap dewa yang telah ia bangkitkan, menyadari bahwa ia sedang menghadapi kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Shibai membuka matanya sepenuhnya, dan tatapannya yang tajam langsung tertuju pada Amado. "Siapa kau yang berani-beraninya menarik kembali jiwaku dari kehampaan?" Suara Shibai menggema, terdengar lebih dalam dan menakutkan daripada yang Amado bayangkan. Setiap kata yang keluar dari mulut Shibai membawa kekuatan yang hampir membuat udara di sekitar Amado bergetar. Meski begitu, Amado tidak mundur. Dia telah menyiapkan diri untuk momen ini selama bertahun-tahun. "Aku Amado," jawabnya dengan suara yang berusaha tetap tenang, "ilmuwan dari dunia ini, dan aku yang telah membangkitkanmu." Shibai menatapnya lebih dalam, seolah-olah sedang mengamati setiap sudut jiwa Amado. "Apa tujuanmu membangkitkan dewa sepertiku? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau layak memanggilku kembali ke dunia fana ini?" tanya Shibai dengan suara yang semakin keras, memberi tekanan psikologis yang hampir membuat Amado terpojok. Tapi Amado tetap teguh. Dia tidak akan mundur di hadapan Shibai, karena momen ini adalah segalanya bagi dia. "Tujuanku," balas Amado dengan tegas, "adalah untuk membangkitkan putriku. Aku telah kehilangan dia, dan aku membutuhkan kekuatanmu untuk mengembalikannya." "Putrimu, kau mengira aku, seorang dewa yang telah melampaui batas manusia dan alam semesta, akan tertarik pada urusan sepele manusia?" jawab Shibai, sinis. Tatapan matanya tajam, mengintimidasi, menekan jiwa Amado. Amado merasakan aura berat yang mengelilingi Shibai, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan negosiasinya. Dia telah mempersiapkan jawaban ini selama bertahun-tahun. "Apa yang bisa kau tawarkan kepadaku sebagai ganti dari permintaanmu yang hina itu?" Shibai bertanya lagi, kali ini nadanya lebih menuntut. Amado, yang sudah menduga bahwa tawar-menawar ini akan menjadi sulit, langsung merespons dengan tenang. "Aku menawarkan seluruh dunia ini. Semua yang ada di dalamnya bisa menjadi milikmu. Kekuasaan tanpa batas, kedaulatan atas setiap makhluk di bumi. Dengan bantuanmu, aku bisa memberikanmu kekuatan untuk mengendalikan semuanya." Shibai terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran Amado. Namun, bukannya menerima, ia malah tertawa pelan, suara tawa yang dingin dan menggetarkan. "Dunia ini?" Shibai memandangi Amado, seolah-olah menyindir tawaran yang disodorkan kepadanya. "Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku membutuhkan dunia ini? Aku telah melampaui alam fana. Dunia yang kau tawarkan tidak lebih dari sebutir debu di tengah kosmos yang luas." Amado merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu tawarannya tidak akan cukup, tetapi ini adalah satu-satunya kartu yang ia punya. Namun, ia tetap tidak mundur. "Dunia ini," lanjut Amado, "adalah langkah pertama. Dengan kekuatanmu dan pemahaman teknologiku, kita bisa menaklukkan lebih dari itu. Dimensi, planet lain, bahkan kehidupan lain di luar jangkauan Otsutsuki. Bersama, kita bisa melampaui apapun yang ada di alam semesta ini." Shibai menatap Amado lebih lama, seolah sedang menilai ketulusan dan keberanian pria yang berdiri di hadapannya. "Aku tidak membutuhkan teknologi manusia untuk mencapai ambisiku," kata Shibai dengan nada datar. "Tetapi aku tertarik pada keberanianmu, Amado. Kau, manusia biasa, berani berdiri di hadapanku dengan menawarkan kekuasaan yang kau sendiri tidak pahami." Amado, meskipun tertekan, melihat ini sebagai celah. "Aku mungkin hanya manusia, tapi aku tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada siapapun. Aku tahu kelemahan Otsutsuki, aku tahu cara memanfaatkan kekuatan ini untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Bahkan aku tahu ada seseorang yang kekuatannya bisa menjadi memuaskan dirimu." Amado tahu bahwa Shibai bisa saja menghancurkannya kapan saja, tetapi dia yakin bahwa ada sesuatu yang masih menarik minat Shibai. Shibai akhirnya menghela napas panjang, seolah-olah sedang mempertimbangkan permintaan itu dengan serius. "Baiklah," katanya dengan suara yang tenang tapi penuh kuasa, "aku akan mengizinkanmu mencoba. Namun, ingatlah, jika kau gagal memenuhi janjimu, maka nasibmu akan jauh lebih buruk daripada kematian." Amado mengangguk perlahan. Dia tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan panjang dan berbahaya, tetapi sekarang, dengan Dewa Otsutsuki di sisinya, dia memiliki kesempatan untuk mencapai ambisi terbesarnya, mengembalikan putrinya dan menaklukkan dunia. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini.
Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.